Tadi Pak Susno sudah mengatakan 99% pendeteksian pencucian uang itu valid. Tinggal bagaimana dokumen itu dijadikan petunjuk. Karena Mbak Sil, kalau kita bandingkan dengan jumlah tindak pidana pencucian uang yang predikat crime-nya adalah tindak pidana korupsi, jangan mimpi angkanya tinggi. Dipersembahkan oleh Pak Ivan baru mengirimkan surat tersebut pada tanggal 13 Maret. Kami baru menerima surat kedua dari Kepala PPATK yang ini 46 halaman lampirannya. Berisi rekapitulasi data hasil analisa dan hasil pemeriksaan serta informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk Kementerian Keuangan 2009 sampai dengan 2023. Lampirannya itu daftar surat yang ada di situ 300 surat. 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. 65 surat itu nilainya 253 triliun. 99 surat dari 300 surat tadi ya adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum dan nilai transaksinya 74 triliun. Ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya Baik, Mas Kurnia, PPATK sudah menyimpulkan bahwa 349 triliun itu bukan korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang. Apakah memang bisa disimpulkan secepat itu? Ya, yang pertama Mbak Sil, yang harus dilihat adalah ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Di sana disebutkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga negara independen, Financial Intelligence Unit. Apapun dokumen yang keluar dari PPATK tidak dibenarkan dibuka kepada publik. Ada konsekuensi pidana penjara di sana bagi yang melanggar. Dan sekarang saya bingung juga Pak Mahfud ini posisi berbicara seperti apa? Apakah sebagai juru bicara PPATK, juru bicara Kementerian Keuangan atau Menko Polhukam? Bahkan kadang-kadang jadi juru bicara netizen juga. Karena informasi yang disampaikan Pak Mahfud ini awal pada 8 Maret disebutkan ada pergerakan mencurigakan, itu juga bisa kita pertanyakan, apa arti pergerakan mencurigakan? Jumlahnya 300 triliun. Bahkan dia mengatakan itu adalah informasi dari PPATK, sedangkan dikonfirmasi oleh PPATK di berbagai kesempatan termasuk di Komisi 3, itu adalah benar tindak pidana pencucian uang, tapi predikat crime-nya pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang kepabeanan bea cukai. Apakah ada tindak pidana korupsi di balik itu? Maka itu bukan ranah Kementerian Keuangan, tapi bagaimana PPATK mengirimkan dokumen transaksi mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Jadi ada dua isu yang berbeda di sini. Kalau kita bicara soal tindak pidana pencucian uang, maka kita bicara 349 triliun. Kalau kita bicara tentang tindak pidana korupsi di Kementerian Keuangan yang faktual hari ini, mari kita berbicara tentang Rafael Alun Trisambodo. Dan yang penting juga dicermati adalah bagaimana sebenarnya koordinasi antar lembaga terkait dengan laporan PPATK. Tadi Pak Susno sudah mengatakan 99% pendeteksian pencucian uang itu valid. Tinggal bagaimana dokumen itu dijadikan petunjuk. Karena Mbak Sil, kalau kita bandingkan dengan jumlah tindak pidana pencucian uang yang predikat crime-nya adalah tindak pidana korupsi, jangan mimpi angkanya tinggi. Kalau kita cermati tahun 2020-2021 berdasarkan catatan ICW, dari semua tindak pidana korupsi yang masuk ke persidangan, berapa jumlah pencucian uangnya? 0-1%. Jadi dari 1000 perkara, itu praktis hanya 20 pencucian uang. Itu artinya apa? Karena kalau kita mendengar paparan dari Kepala PPATK di Komisi 3, 37% dari seluruh laporan hasil analisis PPATK itu dari tindak pidana korupsi. Lalu kenapa jumlahnya sedikit? Itu yang harus dipertanyakan, bagaimana sebenarnya semangat kerja di penegak hukum terkait dengan pemulihan
aset dari tindak pidana korupsi. Oke, Gitu, Mbak. ada banyak poin yang disebutkan oleh Mas Kurnia, tapi saya tanya dulu poin yang pertama nih Pak Susno. Boleh tidak Kepala PPATK itu sebetulnya menyampaikan laporan data intelijen ke Menko Polhukam lalu disampaikan ke publik? Laporan intelijen yang dia sampaikan ke Menko Polhukam katanya bersifat agregat ya. Jadi garis besar saja. Ada sekian laporan menyangkut aparat pajak, menyangkut aparat bea cukai dengan jumlah transaksi sebanyak sekian. Tentang bagaimana perlakuannya, bagaimana itu bentuk analisis itu tidak dilaporkan. Jadi dia tidak menyalahi 100% ketentuan bahwa harus dirahasiakan. Nah, yang kita hebohkan di sini adalah kenapa dari 2009 sampai 2023 tidak ditindaklanjuti. Ada 3 aparat di sini. KPK, Bariskrim, Kejaksaan Agung. Yang di Kementerian Keuangan sudah ditindaklanjuti yang terkait dengan pajak menghasilkan 7, sekian triliun. Yang di Bea Cukai sudah menghasilkan 1, berapa triliun. Kemudian yang 2012 Rafael, ayahnya Mario Dendi, itu sampai hari ini belum ditindaklanjuti. KPK sudah meriksa, tapi belum dijadikan tersangka ya Pak, belum ditahan. Ya. Padahal sudah di safety box-nya diketemukan 37 triliun. Baik. Rekeningnya ada 42. Miliar. 37 miliar. Ya. Ya. Kemudian di 42 rekening dan lain-lain. Itu menurut media sampai angka berapa itu 500 miliar. Baik. Bayangkan kalau satu orang eselon 3 500 miliar. Kalau seandainya pemain bola ini ada eselon 2, ada eselon 1. Ya. Dan kita jangan salah persepsi. Uang yang diambil itu bukan APBN-nya Kementerian Keuangan. Benar Pak Ivan katakan, bukan yang sudah ada APBN. Nah. Dan bukan juga duit wajib pajak yang sudah masuk ke dalam rekening penerimaan pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Bukan itu. Tetapi Bu Sri Mulyani sendiri katakan, kong kali kong antara wajib pajak besar, misalnya si A harus bayar 2 triliun dari perusahaannya. Dia tidak 2 triliun dikatakan salah. Oke. Anda mestinya 2,5 triliun. Baik. Terjadilah perundingan. Pak Susno, ini mohon maaf ya, sampai hari ini kan tidak ada usaha-usaha dari Kemenkyu untuk mengembalikan trust publik terhadap Kemenkyu, wabil khusus pajak gitu ya. Tadi waktu off air kan kita bicara bahwa kita sebentar lagi harus setor SPT itu 31 Maret. 31 Maret batas Per hari terakhir. ini belum ada menurut saya hal-hal yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani selain nangis menyesal di depan kamera itu bahwa ini memalukan dan sangat disesali gitu. Tapi tidak ada hal-hal usaha-usaha untuk membalikan trust itu. Tadi Pak Susno sudah mengatakan dia sudah tangkap Gayus gitu ya. Tapi apakah kemudian trust itu kembali? Ya ada yang kembali itu. Saya juga lapor SPT terus kan. Nah tapi kalau kemudian sekarang hanya menghimbau ayo dong bayar SPT. Sementara ada kepala lembaga negara yang justru instruksinya aneh gitu ke anak buahnya, yaitu tolong menampilkan gaya hidup sederhana. Menampilkan gaya hidup sederhana itu tidak suruh sederhana. Jadi artinya kalau Mbak Zilvia punya Lexus di rumah atau Rubicon di rumah, tolong tampilkan mobil yang lebih murah saja. Disembunyikan saja sembunyikan harta mewah-mewah itu kan itu aneh, itu cara mengembalikan trust seperti apa dengan instruksi berarti bukan itu? kejujuran tapi menyembunyikan apa yang bisa disembunyikan. Satu lagi Mbak Zilvia. Pak Didik. Ya, kalau tadi coba menyambung dari Pak Susno terkait dengan laporan PPATK kepada Kementerian Keuangan. Iya. Dikatakan PPATK dari laporan yang disampaikan itu yang sudah ditindaklanjuti baru sekitar 50-an%. Iya. Nah, persoalan di situ ada 2 hal juga. Yang ditindaklanjuti 50% itu standingnya seperti apa? Ya. Apakah ditindak dengan baik, transparansi dan akuntabilitasnya jelas, ataukah kemudian ini juga ada potensi penyimpangan lagi, didamaikan, dilapan-enamkan segala macam. Nah sementara juga masih ada sisa 50 nih, 50% lagi dari sekian banyak. Nah artinya apa? Bahwa fakta yang kita hadapi adalah ini ada persoalan memang. Nah persoalan inilah yang alhamdulillah sekarang terbuka di publik ya saatnya.
harus dibongkar dan diusut setuntas-tuntasnya. Ini alhamdulillah, tapi juga bisa mengkhawatirkan nggak sih Pak Jazilul? Karena kan kemarin PPATK banyak dicecar soal kenapa dibuka ke Menko. Ini kan informasi penting, ini bisa disembunyikan loh kalau dibuka ke publik. Jadi sebetulnya kita alhamdulillah ini dibuka atau justru was-was? Ya tentu kita harus alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Susno tadi, dan ini sebenarnya kan remeng-remeng pembicaraan terkait mafia pajak dan lain-lain itu kan sudah ada, tapi kan sulit untuk diungkap. Maka melalui transaksi ini dari analis PPATK ini bisa menjadi pintu masuk, itu yang disebut oleh Pak Susno tadi. Kenapa ini nggak pernah dijadikan pintu masuk? Nah kalau ini dijadikan pintu masuk oleh aparat penegak hukum, ini akan memberikan kepercayaan kepada publik. Sekarang ini orang sudah mulai tidak percaya dengan aparatur pajak dan bea cukai. Saya takut nantinya masyarakat publik tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Ini bahaya. Kalau sudah masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum, jadi apa negara ini? Nah oleh sebab itu kami di Komisi 3 ingin membuat semuanya menjadi transparan. Kita panggil semuanya, kita tindak lanjuti dari PPATK dan semua. Bahkan seandainya nanti membutuhkan keterangan dari kelembagaan lain untuk mengungkap itu, tentu karena ini menjadi bagian dari pemicunya adalah soal hukum, tentu Komisi 3 akan ikut di situ. Baik. Nah oleh sebab itu, saya apa yang disampaikan oleh Pak Susno tadi dan sudah membuat track record soal Gayus dan lain-lain. Nah sementara Gayus yang kemarin, atau siapa, Alun sekarang namanya. Ya, Alun. Itu tidak ada tindak lanjut. Itu dia. Sampai saat ini. Itulah yang membuat nantinya kepercayaan publik atau disebut oleh trust publik kepada penegak hukum juga akan luntur. Kalau tidak percaya dengan penegak hukum, kepada siapa publik ini meminta keadilan? Seharusnya temuan PPATK bisa jadi pintu masuk. Tapi sampai sekarang Rafael Alun saja belum diapa-apakan oleh KPK. Karena KPK masih mencari tindak pidana asalnya katanya Mas Kurnia. Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda.